Cek, cek, tes, tes. Oke, selamat datang di channel Baim dan Paula. Wait. Hold on, you're not Baim. Your voice sounds better than him. Setauku Paula juga nggak ngomong bahasa Inggris sih. Terus kamu siapa? Wait, who am I? Who are you? Ya udah ini suara aku nih. Ya udah nih. Ya mulai aja sayang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ayam. Aku mau. Kenapa? Aduh, giveaway terus deh. Ini dulu lah. Ini nih kita bangun kitchen buat Paula supaya dia bisa ada konten masak. Supaya Paula itu tambah tambah sayang gitu loh. Kita buatin dulu nih. Sekarang nanya giveaway. Kemarin aja aku tuh sakit hati loh ketika dia bilang nggak keluar duit. Banyak keluar. Banyak keluarnya bosku. Tapi ya kita simpen aja dalam hati, jangan dendam. Tapi kalau misalkan bosku mau, ya udah komen aja di bawah. Nanti saya baca tuh semuanya. Kalau ada banyak yang mau giveaway, saya akan kasih lagi ya. Pokoknya dari kalian untuk kalian. Mudah-mudahan berkah buat kalian semua bosku. Tapi tenang aja, kan ada lagi. Kapan ya? Kau tebak-tebak, tapi jangan bilang. Tapi emang duit sponsor sih, mau bilang apa ya? Tapi keluar duit, kok ngegas? Aku pamit dulu ya, takut ada pertikaian. Ini mau ke rumah bos, ke rumah kantor bos. Assalamualaikum. Bos, sekarang kita lagi di kantornya Om Otman. Jadi ada yang seru-seru. Tahu dong kasus saya waktu itu dong, dengan sama Astrid. Ini orang istilahnya sudah ngakuin kalah lah timnya, tapi nggak tahu dah, saya juga nggak mau ngomong kayak begitu ya. Cuma dia pernah bilang janganlah, jangan ini, jangan ono. Tiba-tiba kok malah lanjut lagi, kasih saksi lagi, yang saksi juga kok gini sih, emang masih mau lanjut. Akhirnya marah lah, dalam hati marah. Kita mau udah sabar banget nih ngadepin dia. Kayaknya sabarnya kita udah parah banget. Kayaknya emang harus kasih pelajaran sih. Makanya sekarang nih saatnya nih supaya
orang tahu kalau emang tingkat kesabaran itu ya ada batasnya juga bosku. Kasih pelajaran aja lah. Toh dia yang mau juga kayak begini ya. Ya harus seru lah. Ya, yang penting kita tahu kita benar bosku. Itu paling penting. Dengerin ya, cari lawyer lo. Lu mesti cari lawyer yang benar. Jangan begini, oh iya bisa nih, kita kerjain. Mestinya lawyer tuh bilang, kamu nggak benar, kamu salah. Contohnya nih, lu minjam duit gua 100 juta, bikin tulis lo 100 juta. Gua pegang dong, Baim utang 100 juta sama gua. Terus, bayar dong, lu datang bayar gua nih. Bang, mana suratnya? Bentar ya, gue cari-cari, nggak ketemu. Udahlah, kita temen, yang penting lu terima 100 juta, gue terima deh ya. Oke, udah. Dia datang ke kita, dia bilang, ini si Baim punya utang 100 juta, tertulis, nggak ada bukti, udah bayar. Gue panggil dong lu, bayar lu utang. Bang, udah gue bayar waktu itu, mana bukti lu udah bayar? Nggak ada. Kena lu kalah, lu mesti bayar. Tapi lawyer yang baik akan bilang nggak boleh begitu, kan faktanya lu sudah bayar, cuman tidak ada bukti. Yang paling berbahaya tuh lawyer begitu. Kan sering kali begitu, orang utang ada suratnya, lu waktu udah bayar nggak pakai surat karena teman, udahlah pakai surat lagi. 2 tahun lagi. Nah, yang saya bilang gini, kalau dia datang itu orang, Pak, ini Baim utang sama saya, ada buktinya. Sebetulnya dia sudah bayar, tapi nggak ada bukti. Tolong gugat, Pak. Lawyer yang baik akan bilang, jangan, karena kamu sebetulnya sudah terima. Berapa banyak lawyer yang mau bicara jujur? Kan ada yang pernah bilang, lo jadi lawyer jujur, bangkrut lo. Kita nggak bangkrut tuh, puji Tuhan. Katakan iya di atas iya, tidak di atas iya. Lo tidak bertanggung jawab pada pekerjaan saja dan kepada klien. Lo bertanggung jawab sama Tuhan. Ingat tuh semua anak-anak muda yang keluar dari sini begitu. Bahwa siapa sih yang nggak suka duitnya, nggak? Juga tidak bisa kan menolak kalau orang datang, Pak tolong dong, Pak tolong. Kita berapa kali tuh ya nganjurin orang berdamai, nggak mau juga kan? Ya udahlah, sikatlah gitu akhirnya. Kan nggak bisa nyerah kayak dalam perkara kamu nih. Kita kan damai terus. Begitu kita bilang damai, kita damai-damai. Oh lu jahat, lu salah, lu takut, lu gini. Begitu kita gejeduk, nah baru. It takes time. Susah loh, saya makanya paling sakit tuh hati saya yang sebetulnya tidak boleh sakit. Ya inget deh, lu sakit hati karena lu izinkan hati lu disakiti. Orang mau ngomong apa juga bodo amat. Lu nggak jadi seperti yang dibilang orang itu. Jangan, gue yang tadi saya sakit hati kalau dia bilang lu pengacara modal bacot doang. No, lu pakai hati lu, hati-hati. Tetap mesti dipertanggungjawabkan pada Tuhan kok. Tapi suka ada gray area sih ya gue. Dalam hidup ada gray area ya. Jadi aku cuma begini aja. Di hari tua, dulu kan sikat ya. Sekarang kalau gue ambil keputusan ini, Allah senang atau enggak? Kalau gue ambil keputusan ini, Allah murka atau tidak? Cuman buat jadi ukuran aja, murka atau tidaknya, nggak tahu deh. Kapan murkanya, berapa besar murkanya, ya nggak? Sekarang kita harus gimana kalau udah begini? Jadi Nggak, udah dia urus aja. dipidana aja. Kalau untuk bikin para pengacara kapok, lapor pidana. Lapor juga ke organisasinya. Tapi nggak bisa. Dia sebetulnya secara hukum orang mau ngomong bohong boleh nggak di perdata? Boleh kan? Nggak ada sanksi kecuali pemalsuan ya. Enggak, kalau di dalam perda itu kan sebenarnya bukan keterangannya, Pak. Sumpahnya itu kan dia memberikan kesaksian di bawah sumpah. Jadi mau perdata atau pidana ataupun tun, Kalau dia memberikan keterangan yang tidak benar, kena sumpah palsu. sumpah palsu. Itu satu. Yang kedua ada Kalau dia sumpah, kalau dia bikin gugatan kan nggak sumpah. ini keterangan saksi kan Iya, keterangan. dia nyatakan. Kemudian dalam gugatan itu ketika dalam pembuktian dihadirkan dokumen yang patut diduga palsu, bisa kena pemalsuan surat atau menggunakan surat Dan palsu. menggunakan surat palsu. Ngapain sih ya begitu? Karena dia punya kepentingan pribadi sih ya.
Kelihatan kan punya kepentingan pribadi. Dia yang berperkara nih sebenarnya. Dia yang Iya. berperkara. Makanya kemarin kan di usulan pengacaranya gitu. Majelis hakim kami minta agar Pak Didit dihadirkan jadi saksi. Hakim bilang, lah kan dia Kan dia pengacara di penggugat. sini. Kan dia pengacara, masa mau dihadirkan? Iya, karena Pak Didit yang paling tahu tentang PT ini. Ya, saya ngeledek. Ya sekalian aja kalian, kan kalian komisarisnya saya bilang. Diam dia. Yang pengacara Iya. yang ada di situ. Kan kalian komisarisnya. Sekalian aja kalian sekarang saksi di sini. Ini kan tergugat 3 pengacara dari notaris nih. Pindah aja ke sana sih. Ini baru belajar ini ya, jadi pengacara. Enggak, kalau orang pikirannya nggak baik, jadi gelap kan. Jadi nggak logis lagi kan. Salah satu yang saya bilang, saya belasan tahun jadi pengacara, baru kali ini saya nemu sesama tergugat perang. Baru kali ini saya nemu. Berbeda pendapat. Saya dengan dia sama-sama digugat, tapi kok kita yang perang nih saya bilang. Jadi ditanya sama penggugat, yang mana tuh buktinya? Oh, bukti yang dihadirkan tergugat 3, kata kuasa hukum penggugat. Tergugat 3 bilang enggak. Enggak, saya bilang, hebat juga lu penggugat bisa hafal buktinya tergugat 3. Oh iya dong, kita harus hafal. Oh iya, satu kantor sih ya. Saya bilang. Ngerti nggak tuh digituin? Oh ngerti kan SK-nya bunyi, dia nggak bisa menghindari itu loh. Terus jadi gimana om kok begini? Jadi dari awal kan juga kita kayaknya udah sabar banget semuanya. Bingung saya om. Terakhir juga sebenarnya pas sudah dia bilang kalau nggak salah ya, jangan di ini. Kan pernah lah kita masukin ini ya vlog. Saya pernah istilahnya ini kayaknya harus kasih pelajaran deh gini. Akhirnya dia bilang lah sama timnya kita janganlah, kita pasti kalah kok ini, nggak jangan di ini ya pidana lah istilahnya. Pengacaranya ngomong gitu. Iya. Tapi yang saya suka ini, perkara ini bisa menjadi pelajaran Iya. untuk para pengacara muda. Ya, pengacara muda tuh jangan cuman uang aja yang dipikirkan. Kita bertanggung jawab bukan hanya kepada pekerjaan, kepada klien. Kita bertanggung jawab pada Tuhan. Hati-hati. Kau main-mainin pengadilan, kau bohong-bohong di pengadilan, nggak lepas dari tuntutan Tuhan nanti. Nggak lepas dari penghakiman. Nggak bisa begitu. Mengajukan bukti palsu, surat palsu, ngebohong. Untuk apa sih pengacara kan? Terima duit, tapi kah mau untuk begitu? Itu kan nggak bener. Ingatlah, itu ada ajaran agama yang bilang, cari dulu keadilan dan kebenaran, nanti semuanya ditambahkan. Jangan otak lu duit. Begitu tujuan hidup kamu duit, semua nggak beres. Gelap semua. Percayalah, jadi merekayasa. Saya juga salut ini. Kita otaknya nih glory nih, bisa bikin 100 halaman. Itu pelajaran juga. Kalau main-main, udah tahu nih pasti menang, jangan. Tetap harus bikin yang luar biasa. Pertanggungjawaban ilmiah. Itu yang perlu buat lawyer-lawyer muda kita nih. Gimana sih kok menghalalkan segala cara? Kita bisa masuk kali ini ngomongin dulu. Boleh. Ini secara umum nih, saya bicara secara umum. Kita lawyer jangan bisa diatur sama klien. Kalau klien ngajarin kita jahat, jangan dong. Ajarin kliennya, jangan begitu. Jangan maju dengan karena dibayar, klien mau apapun kamu kerjain. Jangan. Ini contoh nih, perkara baik ini pelajaran yang sangat baik ini, ya. Komprehensif bener nih. Dalam tanda kutip kejahatannya, dalam tanda kutip para lawyer nih bisa begitu. Jadi Baim nih kan diklaim nih, ya penggugat minta ganti rugi. Kalau orang minta ganti rugi, itu mesti ada dasarnya. Gue ditonjok, pidana. Gue ditonjok, masuk rumah sakit, bayar rumah sakit 100 juta, ada buktinya. Jangan bilang mau ke rumah sakit nyewa mobil 50 juta. Yang enggak aja, itu mempermalukan diri sendiri. Jadi dong lawyer yang ilmiah, profesional. Jangan nyari duit yang bikin ditertawakan orang. Bukan hanya bisa ditertawakan, bisa dipidana lagi. Hati-hati nih para pengacara mengajukan bukti palsu. Ada pasalnya, orang tahu. Nih lihat nih, penggugat kamu tuh lawan kamu minta ganti rugi. Berapa jumlah minta ganti ruginya? Kalau yang imaterialnya 100 miliar, yang materialnya 500 juta. Material gitu ya? Iya. 500 juta. 500-an lebih. Immaterial, hati sakit, tersinggung, nama baik rusak, mintanya 100. berapa? 100 miliar. 100 M.
duit semua nih bercandanya. Nah, sebagai contoh nih, gue kayak kasih kuliah umum nih. Kalau lo nuntut 500 juta kerugianmu, harus bisa kau buktikan. Nih buktinya saya dipukul masuk rumah sakit biaya 100 juta. Waktu dari rumah ke rumah sakit, saya nyewa mobil 50 juta. Itu diketawain orang, karena buktinya nggak beres. Tapi karena pengacara merasa dia boleh bikin apa saja, ya gitu nuntutnya 500 juta plus 100 M. Duit semua nih. Iya nggak? Waduh, jadi kita minta bukti dong. Kalau lu bilang rugi real ya, rugi material tuh real. Sungguh-sungguh duitnya keluar. Besarnya 500 juta. Kita nanya dong, bukti lu apa 500 juta lu keluar untuk kasus Baim ngerugiin tuh orang? Diajuin lah. Keluarlah ini. Katanya nih, klaim biaya sewa mobil. Dalam perkara itu dia nyewa mobil. Berapa nyewa mobilnya? 21 juta. Kapan nyewanya? 8 Januari 2018. Lah, ketemu masalah ini tanggal 17 Januari. Tanggal 17 Januari baru ada masalah. Nyewa mobil dari tanggal 8, 21 juta. Pakai lampu Aladin kali ini naiknya. Pakai apa? Karpet Karpet ajaib. Ya, supaya tahu nih. Bilangnya nyewa mobil 21 juta tanggal 8. Lah baru ketemu Baim tanggal 17. Lu jalan-jalan tanggal 8 sampai 17, kok lu bebanin sama kita? Gitu kan? Ngerti ya rakyat? Kita bercanda ini. Klaim biaya sewa kantor. Ya katanya karena masalah ini nyewa kantor. Berapa? 60 juta. Kapan mulai nyewa kontrak? 10 Januari. Ya nggak? Lah baru ketemu Baim tanggal 17. Lu udah nyewa duluan artinya. Nyewa duluan, dapat masalah, gua tagih nih nyewanya sama Baim. Heran ya? Kita aja heran. Tuh coba sorot tuh, lawyernya aja bingung. Oke? Udah nggak benar kan artinya? Ini udah jelas nggak benar. Ini nggak benar, ya nggak? Apalagi klaim biaya gaji karyawan. Karena masalah Baim, nyewa kantor, ada pegawainya, bayar gaji 21 juta, tanggal 11 Januari. Katanya mulai bekerja pegawai 11 Januari. Lah, baru ketemu Baim tanggal 17. Sama. Jadi udah bayar pegawai. Sebelum ketemu lo, udah punya kantor, udah keluar biaya-biaya, dia tagihin ke Baim. Lah baru kenal Baim tanggal 17. Ini udah minta duit. Malu dong. Malu. Kita serius, tapi bercanda tapi serius gitu. Ya nggak? Ya nggak? Next Om. Iya. Bosku, ini apa nih? Ada lagi 20 juta loh. Pembuatan akte pendirian. Jadi katanya setelah ketemu Baim, dia bikin akte pendirian PT. Lu bikin PT, kok minta duit sama orang? Gimana sih lo? Kamu jangan bohong-bohongin saya gitu. Ini bener begini. Nanti banyak teknisnya lagi di situ yang bisa kita Ketawa-ketawain ya. Jadi dia bikin PT katanya tanggal 19 Maret. Ini apa ini? Berdasarkan akte dimulai dibentuk tanggal 19 Maret. April. Ketemunya penggugat pertama kali bertemu tanggal 10 April. Nih ya. Dia bilang 19 Maret bikin PT. Kemudian jadi ke bawah nih mestinya. April berapa bulan tuh? Satu bulan kemudian baru ketemu. Artinya apa? Bikin PT dulu baru ketemu. Dia bikin PT, dia bayar pegawai, dia sewa itu, sewa ini sebelum ketemu Baim. Begitu ketemu Baim, kebetulan nih gua minta duitnya ke Baim, dibawa ke penggugat. dan ketika
akta itu Dibikin? kita permasalahkan, yang dihadirkan dalam persidangan akta lain. PT-nya ini PT lawyernya itu mentertawakan. Gue bikin PT ini kan, PT-nya PT dia, orang-orang dia yang jadi penggugat. As a good lawyer, kalau orang datang tanpa dasar hukum harus dinasehati dan ditolak. Saya ulangi, kalau klien datang memberikan alasan hukum yang tidak benar untuk menggugat seseorang, wajib hukumnya kita menyampaikan yang benar. Jangan cuma mau ngikutin aja karena dibayar dia salah, gua coba nggak boleh. Kita lawyer bukan bertanggung jawab hanya pada pekerjaan dan hanya pada klien. Kita bertanggung jawab pada Tuhan. Kalau uangnya gede banget, Om. Nggak ada urusan. Kita mesti tahu juga nih dalam hidup baik, rezeki kita dari apa sih? Dari perkara, dari klien, dari pengadilan, dari berkat kita dari Tuhan. Lu inget tuh. Itu yang banyak. Coba saya perbaiki dulu nih biar kelihatan muka saya. Nah, Saudara-saudara yang terhormat, dengan kerendahan hati, umur saya 71 tahun. mantap. Mudah-mudahan Amin. Tuhan meredoi kita semua. Hidup hati bersih. Secara etika juga tidak boleh menggugat orang yang kamu tahu tidak ada dasar hukumnya. Satu, datang klien, nggak ada dasar hukumnya, jangan. Lebih jahat lagi, kalau si pengacara yang tahu tidak ada dasar hukumnya, nganjurin orang-orang itu, kliennya, perkarakan saja. Berapa etika itu? Anjurkan untuk berdamai. Tapi pelajaran untuk masyarakat. Para pengacara juga punya kepentingan untuk menghidupkan dirinya dan menghidupkan kantornya. Itu saya ada satu tuh contoh yang benar tuh Om, yang tadi Om bilang kalau pengacara itu harus istilahnya mendamaikan. Waktu itu sempat kejadian waktu di sana, kalau inget tuh Om, pas mereka mau damai, saya masih nggak terima, saya datang ke Om, dia akhirnya mau damai nih yang kasus ini. Dan tapi saya masih ini potong. banget. Pertama kali datang, anjuran kita apa selalu? Damai. Berdamai. Begitu. Saya bilang sama Om sama Glory itu, Om, tapi saya masih ini Panas sih kan? Gitu tapi kan? Om bilang sama Saim, kalau ada niat baik dari klien untuk berdamai, kamu harus berdamai. Untuk saya kadang-kadang mau ini, ya udah deh kita damai. Malah ya Ada begini. ada tulisannya itu. Ada tertulis, jadilah juru damai supaya ada tempatmu di surga. Nah sekarang kalau udah begini, Om, ini semuanya udah ini dan kita udah berkali-kali mau damai ini. Menurut Om yang paling baik apa coba? Saya sekarang Kita itu yang ada di gray area. Kalau orang salah, kita biarkan atau kita peringatkan. Dalam hidup ini ada dua yang harus diperhatikan. Aturan dan belas kasihanmu. Antara dua itu, mana nih? Saya kasih tahu nih, gajian tanggal 28. Lebaran tanggal 25, 26. Kapan kasih gaji? kalau saya lebaran Kasihnya pas lebaran sebelum tanggal itu. Iya. Gaji sama lebaran saya Kalau dikasihnya tanggal 28, salah nggak? enggak. Ya, pikir. Enggak. 26 lebaran. Mbak Im bilang, kasih dong. Nggak usah tunggu tanggal 28. Kalau dikasih tanggal 28, salah nggak? Enggak, karena sesuai peraturan. Iya. Lu tanggal 28 gajian, nggak ada urusan. Lu mau lebaran, lu mau Natal, nggak gua kasih. Salah nggak? Nggak salah. Sebaliknya, lebaran tanggal 28. Gajian 28, lebaran tanggal 26. Kasih 25. Salah nggak? Nggak salah. Apa intinya? Peraturan harus ada kasihnya. Peraturan tanpa kasih itu kejam. Walaupun tidak salah, kan aturan tanggal 28. Ya kok gaji aja tanggal 28. Lah yang ngasih tanggal 25, salah nggak? Nggak salah juga, dia berdasarkan kasih. Kasih tanpa aturan membuat orang jadi gila. Orang nipu, orang jahat, kok ini, lu baik, lu maafin terus. Jadi setan, tadinya jadi tuyul kecil, begitu dibiar-biarin jadi setan. Artinya apa? Kasih pun harus ada aturannya. Ini orang
orang-orang kayak begini mesti dibiarin apa dikasih pelajaran secara hukum? Ini baru saya pribadi, belum tim nih. Kalau ini dibiarin, dia merajalela dan ini menjadi contoh yang buruk. Mestinya dikasih pelajaran untuk menjadi pelajaran untuk para lawyer lain. Jangan menggunakan bukti palsu. Kalau dibiarin keterusan nanti. Kita lihat aja. Kalau dia datang minta maaf, dia perbaiki, ya kita nasihati lah. Kalau enggak, lakukan proses hukum. Itu aja dari saya dulu. Nanti kan bisa ditanya tim lain. Enggak boleh begini. Enggak boleh. Jadi jangan pikir di perdata itu, koreksi saya Glory, bisa suka-suka lu aja. Enggak bisa. Lu memberikan sumpah palsu, pidana. Di dalam pengadilan bersumpah palsu nggak bisa. Mengajukan barang bukti palsu kena menggunakan surat palsu, nggak boleh. Ini mesti dikasih pelajaran. Mestinya viral biar tahu nih para pengacara. Jangan sembarangan loh kerja. Jadi untuk para pengacara jangan menganjurkan orang berperkara. Kalau klien yang datang itu tidak benar, nasihatkan. Dan beruntungnya begini, kita selalu berdiri di dalam kebenaran. Tuhan pilih loh, yang datang ke sini semua orang-orang yang benar dan yang teraniaya. Bukan yang nipu, bukan yang jahat, yang itu enggak. Jadi dari jauh-jauh hari udah dipilih sama Tuhan. So, kita ngebelanya enak. Kita ngebela orang benar kok. Orang jahat juga perlu dibela nggak? Perlu. Kita mohon maaf nih, Isa alaihissalam itu, Yesus itu, tabib datang untuk orang yang sakit. Jadi kita patut juga membela orang yang dalam tanda kutip sudah dihukum masyarakat. Kita harus kembalikan lagi. Kesalahannya tuh segini, hukumlah segini. Terus kalau kita nasihatkan, bukan kita bela kejahatannya supaya jadi benar. Enggak. Kita mesti bilangin sama dia, kamu nggak bener nih, kesalahan kamu segini. Ya lu tanggung deh. Makanya kita kan selalu prinsip kita. Kalau klien datang, salah dia, ngaku, minta keringanan. Nggak banyak yang mau gitu. Jadi kita kan selalu bilang, kamu ngaku nih. Kalau nggak ngaku, lu cari pengacara lain. Gue nggak mau belain lu penjahat jadi bebas. Nanti pemerkosa, pembunuh jalan-jalan di luar. Karena piawiannya kita jago. Jangan. Kembali lagi, kita bertanggung jawab pada Tuhan. Contoh yang luar biasa, telak nih hitam putih nih. Lapor aja lah, lo kalau saya, tapi nggak tahu tim lain, nggak tahu Baim. Kasih pelajaran untuk dia dan untuk orang banyak. Kalau saya bilang lapornya ke Mabes Polri, biar viral, biar semua orang tahu. Juga laporin ke organisasinya lo, nggak bisa dibiarin. Katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ingat tuh, di dalam pergaulan kamu lihat dia jujur apa enggak. Lu boleh aja berpikir untung rugi juga, boleh ya manusia. Tapi jujur, jangan itu tujuannya. In your life, you must have a social life. Ada hal-hal yang lu lakukan bukan keuntungan pribadi, bukan keuntungan uang. Kau sudah lakukan itu. Aku kan lihat juga tuh saudara kita bangga bener. Wah, kita mesti bikin Pak, lihat nih. Tapi satu hal nih saya mau bilang nih sama banyak orang nih, termasuk diri saya. Lu baik, boleh diketahui orang. Walaupun ada bahasanya begini, lu jangan sampai ria. Iya. Tapi apa maksud kita? Maksud kita itu mengajak orang lain, ikut dong. Gua nih yang sibuk, gua mau lakukan gitu. Tapi untuk ngajak orang lain, kasih contoh. Jadi tujuan hidup adalah bisa kasih makan diri sendiri dulu. Setelah lu bisa ngidupin diri lu sendiri, ingat keluarga. Mungkin bapaknya perlu, adiknya perlu. Keluarga dulu, baru tetangga nih. Mungkin tetangga ada yang nggak makan, ada yang nggak ini. Habis tetangga, RT, RW, kota lu, negara lu, dunia. Saya datang nih ke rumah orang kaya nih, teman saya. Pagi-pagi sarapan. Ribut aja tuh di belakang. Bung, tuh ngapain sih ribut aja? Iya, nyonya gue tuh saben pagi berantem sama anak gue. Kenapa? Ini orang kaya nih. Kamar sendiri, kamar tidur sendiri, kamar mandi sendiri.
nggak pernah diberesin. Jadi ribut terus gitu. Apa tuh anak lu kerjanya? Mahasiswa katanya. Oh gitu. Sebentar keluar nih anak, bawa, ini nggak semua tapi ini pengalaman, bawa tas. Gitu. Gua panas dia lewat. Sini kamu. Ada saya, ada orang tua kamu. Kebetulan nih bagian gue juga. Lu tahu nggak kalau orang Muslim tuh berangkat, assalamualaikum cium tangan. Lu hahi sini. Sini lo, bilang selamat pagi sama bapak lu. Temen gue pun kaget nih. Gue marahin anak orang, gue nggak tahan soalnya nih. Oke? Gue ke kantor dong di Bundaran HI. Tuh anak yang tadi berantem sama ibunya saben pagi, kamar tidurnya berantakan, kamar mandi berantakan, bawa spanduk demo. Gubernur goblok, beresin kota Jakarta. Gubernur diatur. Dirinya nggak bisa atur. Oh, iya. Jangan ya nak, jangan begitu. Tertib dulu diri sendiri, baru ngurus orang. Gitu bos. Ya nggak, pelajaran hidup tuh buat anak-anak. Oke? Oh banyak nih masukannya nih, mantep tuh. Gitu. Ini hukum ya? Hmm. Om, ajar aja hukumnya. Apa tuh? Langsung ke hukum aja ya, ajar pidana hukum. Kita lapor aja karena prosesnya kan banyak. Begitu dia tahu kita lapor, saya kasih tahu nih, yang merasa bersalah, makanya nih ya, dalam hidup ini, kamu tahu Allah maha sabar, maha pengampun. Tapi kalau bikin salah, rasa dulu salah. Oh gue salah nih. Kalau kita bersalah, merasa salah, kita bisa minta ampun. Minta maaf, minta ampun Tuhan, gue udah salah. Bertobat, jangan ulangi. Tapi kalau juga tidak merasa bersalah, itu repot. Makanya bisa juga dilaporin supaya dia tahu dia salah. Mestinya, ya Glory, mestinya dia tahu dia salah. Mestinya dia sadar, tidak perlu sampai ke polisi. Dia bisa hubungi kita, bilang, minta maaf, kami sudah begini-begini. Lu viral aja, nggak apa-apa. Itu pelajaran untuk para lawyer. Jangan sembarangan di dalam pekerjaanmu. Kau tidak hanya bertanggung jawab pada pekerjaan dan kepada klien, kau bertanggung jawab pada Tuhan. Ingat tuh. Lapor aja dulu, ya. Baim, kalau kamu diserang-serang orang, lu berdoa maafin dia, biar Tuhan yang bertindak. Betul. Gitu aja. Kadang Tapi ada batasnya juga. Jangan membiarkan kejahatan berjalan. Yang tadi saya bilang, kita penuh belas kasih, nggak boleh begini. Nanti orang itu gila terus. Jadi kalau kita melakukan perlawanan dalam tanda kutip untuk memperbaiki orang itu, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Walaupun panas hati kan. Iya. Tapi saya nggak gitu sih kan Om sekarang. Jadi gini, kalau kamu sakit hati, kamu ingat nih, gitu. tidak ada orang yang bisa bikin sakit hati kamu. Iya, Ya tidak ada. Jadi kecuali kamu izinkan hati kamu. Ada orang ngentutin lo di depan bapak lo 10 tahun yang lalu, ketemu, kurang ngajar nih orang nih, dia ngentutin gua nih depan bapak ibu gua. Lu simpen dendam lu 10 tahun, gila aja lu. Iya. Sebetulnya kalau saya ada ini, saya juga jangan diikutin. Kalau dulu orang kan suka keki sama kita nih, kan ada orang keki nggak ada alasannya, dia keki aja. Kalau lagi saya muda, kamu jangan diikutin nih. Sengajain biar dia makin keki. Bener, saya dulu gitu. Kalau orang keki itu penyakit, tapi kan saya makin tua. Dulu ada orang keki sama gue senang bener. Gue bikin lagi sampai dia kekinya habis. Tapi jangan. Tapi ya. itu gunanya apa? Iseng aja. Iseng aja. Jadi ya begitu. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan engkau. Sekali lagi, rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan dirimu. Kamu tetap kamu. Kamu tidak jadi rendah karena direndahkan orang. Kamu tidak jadi tinggi karena dipuji-puji orang. Kamu adalah kamu. Enggak usah peduli. Selama kamu berjalan, mata kamu tertuju pada Allah, lu jalan aja. Selalu ada dua pendapat. Apapun yang kamu bikin, lo bagi-bagi duit, gitu.
sosokan lu aja begitulah begini. Lu udah nggak ngikut, lu nyela. Lu ngikut dulu, baru nyela. Kan gitu, iya nggak? Itu jalan bener aja. Kamu ada role model, bapak lu tuh orang benar. Benar, gitu.